Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita lihat kitab Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Yudas pertama, ayat 17 sampai ayat 23. Bisa temanya dulu ditampilkan, tema kita hari ini. Ya, temanya ya jadi warning saudara ya. Waspada terhadap ajaran sesat. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Secara teologis, memang patut kita akui bahwa ajaran sesat selalu ada di mana-mana dan dalam segala zaman. Selama zaman gereja mulai muncul, maka ajaran sesat juga muncul. Di mana ada yang asli, maka di situ ada palsu. Dan Alkitab katakan bahwa pengajaran sesat merupakan salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Apalagi menjelang akhir zaman pasti akan bermunculan beragam ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab kita. Kita punya pengakuan iman bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Hari ini kita lihat bahwa ada sebuah pergerakan namanya Kristen progresif. Ya. Berapa banyak yang pernah dengar itu? Hari ini di media-media online begitu banyak Kristen progresif. Tapi saya cepat saja tentang Kristen progresif ini mulai berkembang tahun awal 90-an. Dan Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Gak usah masuk gereja pun. Ya, tidak perlu masuk gereja. Ya. Jadi mereka punya pemahaman yang sangat-sangat liberal, bebas saudara. Namun saudara, ya, yang terpenting adalah keadaan hati. Nggak usah masuk gereja, nggak usah datang ibadah, yang penting jaga hati. Ya, ini pemahaman dari Kristen progresif. Selain itu Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kalau orang tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, maka dia adalah antikris. Amin. Menurut Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat diberikan yang olehnya kamu dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Dikatakan bahwa mereka memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan. Jadi tindakan baik itu menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individu. Kalau kita lihat kebaikan kalau kita belajar dalam Alkitab, dikatakan bahwa kebaikan, Tuhan berkata kebaikan kita seperti kain lara. Kain lara itu apa saudara? Kain lara itu adalah kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Kita tidak bisa menjembatani keselamatan dengan kebaikan. Makanya Tuhan, sebelum Yesus datang, manusia mencoba membangun dengan filosofi perbuatan baik, mencoba untuk membangun dengan agama, enggak ketemu Tuhan. Yesus datang menaruh dirinya di atas kayu salib untuk menjadi jembatan bagi kita. Sehingga kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan memanggil dia dengan sebutan ya Aba ya Bapa. Gerakan Kristen progresif juga dikatakan ini merupakan kelanjutan saudara dari gerakan teologis pasca liberal. Jadi ini kelanjutan saudara ya.
Ya, dari gerakan ini, gerakan pasca liberal ini, teologis pasca liberal, salah seorang hamba Tuhan bernama Roger Wolseley, dia berkata gerakan ini berusaha untuk mereformasi iman melalui wawasan yang namanya pasca modernisme. Di tengah-tengah modernisme, modern, masyarakat modern, maka mereka ingin mereformasi iman dan mengklaim kembali kebenaran di luar historisnya Alkitab dan faktualitas daripada Alkitab itu yang sebenarnya dapat diverifikasi dari bagian-bagiannya. Jadi pengajaran tentang Kristen progresif ini, dia berkata bahwa Alkitab itu tidak saling menjawab satu dengan yang lain. Wow, kalau kita belajar Alkitab itu ada ratusan orang yang menulis Alkitab di zaman yang berbeda. Tapi tetap sinkron, tetap bisa menjawab satu dengan yang lain. Tapi pergerakan ini, yang namanya pergerakan progresif ini, atau mereka adalah kelanjutan dari teologis pasar liberal ini, mereka ingin mereformasi iman. Mereka nggak percaya dengan Alkitab. Mereka katakan itu cuma kitab sejarah, saudara. Anda percaya ini adalah kitab sejarah? No. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Hari ini dunia tidak dibatasi, dunia adalah genggaman saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saudara dan saya kita harus super hati-hati. Gerakan tersebut juga menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia. Menekankan yang kuat pada keadilan, penekanan yang kuat maksud saya pada keadilan sosial dan kepedulian terhadap orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Sebenarnya kalau kita juga peduli dengan orang miskin, care for the sick, ya assist the poor, peduli dengan orang sakit, nolong orang miskin, it's okay. Tapi itu bukan tujuan utama. Karena kita alami kuasa Allah, kemudian kita nolong mereka, it's okay. Tapi tidak boleh menitik beratkan, penekanan titik beratnya hanya kepada orang miskin, kepada orang-orang tertindas. Lalu kita menyingkirkan kebenaran yang absolut itu. Amin. Nah, pergerakan ini mencoba untuk menyingkirkan itu. Ya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, penekanannya ke situ. Gerakan Kristen progresif memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya instruksi untuk mengasihi satu sama lain. Yeah. Tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Makanya dikatakan dia tidak percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Masa dikatakan orang yang gak percaya Yesus, sekalipun dia baik, masa dia akan masuk neraka? Ya. Masa dia nggak percaya Yesus tapi dia baik, masa dia akan masuk neraka? Dia nggak percaya. Dia percaya bahwa orang baik pasti masuk surga. Jadi tanpa Yesus, orang baik pasti masuk surga. Bagi saya itu bukan Kristen. Amin. Loh, Bapak Ibu kok diam? Haleluya, ayo kita kembali. Dan hal tersebut sudah dikatakan baik oleh para nabi dalam perjanjian lama, mau para rasul dalam perjanjian baru. Kita lihat Yudas pasal 1 ayat 18. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Oleh sebab itu, sebagai murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus, kita harus waspada saudara, sehingga tidak terjebak dalam penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ingat bahwa setan atau iblis dan antek-anteknya menyusun siasat guna menjerat dan menjerumuskan orang-orang percaya yang tidak waspada. Kata waspada itu dari bahasa Yunani dipakai kata gregoreo. Gregoreo itu punya beberapa arti, memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti, berdiri tegak. Bapak Ibu pernah ke tempat-tempatnya barak-barak militer, maka ada penjaga di sana yang bergantian jaganya. Ketika orang keluar masuk dia akan memperhatikan pakai baju apa, rambutnya seperti apa, pakai sepatu apa, tingginya seberapa. Dia memperhatikan dengan sungguh, bahkan ada catatan di buku penerimaan tamu. Namanya itu gregoreo. Dan kita harus waspada sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran. Tadi saya mau mulai dengan berkata, di mana ada asli maka selalu ada imitasi. Dan akan teruji dengan api, saudara. Ketika masalah, persoalan datang, tantangan datang, akan dilihat mana asli dan mana palsu, dan mana yang palsu. Yang asli akan tetap bertahan, palsu tidak akan tahan.
Pertanyaan penting ialah begini. Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang percaya tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan itu? Ada beberapa hal yang patut kita lakukan. Yang pertama adalah membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa sekolah, saudara. Bapak Ibu bisa banyak baca buku. Bapak Ibu bisa duduk dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu harus punya waktu-waktu keintiman dengan Tuhan. Amin. Yudas 1 ayat yang ke-19 berkata begini, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Untuk bisa mewaspadai ajaran sesat, kita harus membangun hidup dan menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tujuannya agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan rupa-rupa pengajaran dan filsafat manusia yang sia-sia. Lebih daripada itu kita juga bisa mengenal bentuk-bentuk ajaran-ajaran sesat itu. Alkitab sudah memberitahukan tentang tanda-tanda dan ajaran sesat itu. Ada 3 ciri dari pengajaran sesat dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, memecah belah kesatuan tubuh Kristus dengan menghadirkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau kita tidak tertanam, membangun diri di atas firman Allah, maka kita akan mudah terpecah belah. Amin. Tapi ini ciri daripada pengajaran sesat, yaitu memecah belah kesatuan tubuh Kristus dengan menghadirkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Bayangkan kalau orang berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, itu memecah belah tubuh Kristus. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja dari abad pertama sampai sekarang abad 21 ini, kita belajar bahwa di setiap zaman mungkin ada perbedaan pandangan, tapi dasarnya tentang teokrasi itu tidak berubah. Tentang Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu, itu tidak berubah, saudara. Ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan lagi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat tentang bapak-bapak gereja, katakanlah dari Yohanes, dari murid Yohanes, di bawah Yohanes, kita ini baru pengajaran Martin Luther itu 15-17, ini kan saya Martin Luther, saudara. Ini juniornya ya. Seniornya saya itu baru abad ke-15. Kita kalau mau belajar, kita harus pergi mendekati orang-orang yang mengalami secara langsung. Berarti Bapak Ibu harus belajar histori, pergerakan gereja. Kalau kita belajar bahwa gereja punya data akurat asli itu ada 5.000 data yang asli, saudara. Dari bahasa-bahasa asli yang meneguhkan bahwa Yesus mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Dan ditulis oleh bapak-bapak gereja. Lalu mereka merangkumnya di dalam 66 kitab yang kita sebut dengan Alkitab kita. Nah, ini ada pergerakan yang baru muncul tahun 90-an dan mencoba untuk menggeserkan. No. Makanya kita perlu belajar, jangan memecah belah kesatuan. Jangan memecah belah tubuh Kristus. Tapi kita harus membangun di atas dasar firman Allah. Yang kedua, dikuasai oleh keinginan dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita tidak boleh membawa orang kepada diri kita sendiri. Kita harus membawa orang kepada Kristus. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita dalam karunia, dalam keuangan, dalam pendidikan, tapi semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita bawa untuk mendekatkan orang kepada Tuhan. Siapa tahu untuk itulah kita ada, sehingga kita bisa mempengaruhi orang dan membawa mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ciri yang ketiga adalah hidup di luar pimpinan Roh Kudus, atau Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka setiap perkataan, setiap tindakan, setiap perilaku kita akan dikontrol, akan dipimpin oleh Roh Kudus. Setinggi apapun nilai dan seluruh bagaimanapun ajaran yang disampaikan, kalau dampaknya membuat gereja terpecah-pecah, membuat kita saling bermusuhan, membuat kasih di antara kita menjadi dingin, pesugo namanya. Bukan cuma dingin, tapi frozen, saudara, -12. Ya. Maka ajaran itu harus ditolak secara tegas. Haleluya. Sebab ajaran yang benar dan Alkitabiah itu berdampak positif. Membuat kasih semakin bertumbuh, membuat relasi menjadi harmonis, membuat iman
Semakin bertumbuh dan damai sejahtera itu melimpah dalam persekutuan gereja atau tubuh Kristus. Alkitab katakan karena di mana ada kebenaran maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Jadi hal yang pertama supaya kita tidak mudah mengalami penyimpangan, distraction dari kebenaran, membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Salah satu anak didiknya anak saya, ya Cherry Aceh, ya kemarin mereka baru bikin acara apa kemarin? Awarding night, itu aku anak terang saudara. Anak-anak umur 5 tahun sampai umur 16 tahun. Salah satu anak umur 9 tahun, hari ini baca Alkitab dan hafal firman Tuhan, sudah 1175 ayat. Bapak Ibu yang umur 50 tahun belum tentu hafal 10 ayat. Kalau ada yang hafal 10 ayat saya kasih ampau, ayo. Belum tentu. Ada anak umur 9 tahun hafal 1179 ayat. Dan sudah selama 3 tahun dia menjadi apa? Kemarin? Menjadi ya bintang saudara, dapat juara saudara. Ambil jiwa bersaksi. Bahkan mamanya berkata dulunya malas belajar, sekarang rajin belajar dan dapat ranking. Saya percaya Amsal 1 ayat 7, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wow. Yudas pasal 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua adalah membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Jangan membangun diri karena mamon. Jangan membangun diri karena makanan. Jangan membangun diri karena roti. Ada murid-murid yang ikut Yesus karena roti. Ya. Tapi Tuhan mau kita membangun diri karena ajaran iman Kristen dari bagian firman Tuhan yang kita baca di atas menunjukkan ada sebuah tanggung jawab personal, tanggung jawab pribadi untuk membangun kehidupan rohani yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Itulah cara agar kita tetap teguh di tengah pusaran angin pengajaran yang menyesatkan. Satu waktu salah satu teman saya cerita anaknya lagi rindu supaya papanya itu beli dia handphone. Ya. Lalu di sekolah minggu diajarkan oleh ibu guru sekolah minggu untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana percaya kepada Tuhan diajarkan. Kamu bukan cuma berdoa dengan mulut yang tenang. Tapi kamu harus ucapkan bahwa Tuhan Yesus saya mau handphone. Tuhan Yesus saya mau handphone. Saudara namanya juga anak kecil. Omanya dia itu selalu setiap bulan dapat uang dari luar negeri. Ya, anaknya ada di luar negeri. Setiap bulan dikasih uang dari luar negeri. Sudah 1 minggu, 2 minggu, sudah 3 minggu, 1 bulan, belum ada handphone padahal dia sudah doa. Satu waktu malam-malam dia mau tidur dan dia bisikin ke omanya, Oma bisa dengar yang aku ngomong. Omanya tidur, tapi sebenarnya oma itu pura-pura tidur. Dan dia katakan begini, Oma, aku lagi rindu punya handphone, bisakah Oma beli handphoneku? Saudara tahu, itu sudah akhir bulan, awal bulan Oma dapat kiriman dari luar negeri. Uangnya masuk. Dia pulang sekolah, hari Sabtu, Oma ajak dia pergi ke mall dan dibawa ke toko handphone. Dan Oma bilang begini, Oma mau beli kamu handphone. Dia bersuka cita, dia Tuhan Yesus terima kasih. Oma sudah beli aku handphone, Tuhan Yesus sudah jawab doaku. Padahal sebenarnya dia bisikin di telinga Oma. Ada banyak orang Kristen yang bisikin di telinga orang lain yang berpikir bahwa dia sanggup menolongnya. Saya percaya juga di satu sisi Tuhan bisa pakai orang jadi perpanjangan tangan. Tapi jangan pakai iman bisik-bisik. Kasih tahu kiri kanan, jangan pakai iman bisik-bisik. Haleluya. Iman Kristen yang benar adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kata iman itu adalah kata dari kata pistis. Dari akar kata pisteuo. Pistis artinya I believe, saya percaya. Bertahan bergantung pada balok itu. Di bawahnya ada jurang terjal. Saya percaya kekuatan manusia terbatas.
Tapi saya suka dengan kata pisteuo. Pisteuo itu adalah Tuhan yang pegang kita dan kendalikan kita. Jadi ketika Anda beriman, sebenarnya itu bukan tentang saudara, tapi itu tentang Tuhan yang pegang kita dan kendalikan kita. Amin. Kan Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi yang berikan kita iman adalah Tuhan. Tuhan yang pegang kita dan Tuhan yang kendalikan kita. Ketika Anda percaya, maka Anda akan lihat mujizat besar akan terjadi dalam hidupmu. Maka dibutuhkan sebuah tekad yang bulat, komitmen yang tinggi untuk serius. Untuk kita mempercayai setiap kebenaran yang kita dengarkan. Sebab jika kita sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka akan mudah terbawa arus, tidak punya dasar pijakan yang kokoh. Dan akhirnya, kita menjadi pengikut-pengikut ajaran sesat. Kalau kita malas baca firman, malas datang ibadah, malas dengarkan khotbah, kita mudah akan tersesat, saudara. Kita mudah akan menyimpang. Kalau Anda dengar pengajaran-pengajaran sesat, pengajarannya oke, masuk akal sepertinya. Karena orang yang ngajarnya pintar ngomong. Tapi kalau Anda punya filter yaitu firman Allah, Anda tahu bahwa ini kesesatan. Segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan dan hanya menonjolkan knowledge, pengetahuan, hanya menunjukkan kemampuan pribadinya dan tidak menaruh Tuhan di atas semua yang dia miliki. Maka jangan-jangan nanti satu waktu kita akan disesatkan. Oleh karena itu berdoalah minta bimbingan Roh Kudus supaya selalu diberi hikmat untuk mempelajari Alkitab. Haleluya. Satu waktu senior saya, dia lagi bangun gereja, saudara. Dia bangun gereja dan dia seorang bisnismen. Ya. Dia seorang bisnismen. Ya. Dia seorang bisnismen punya perusahaannya, Pak Yopi kenal orangnya. Ya. Pak Pendeta David Halim, masih kenal. Punya perusahaannya ada 5. Satu waktu dipanggil Tuhan full time. Kemudian digerakkan Tuhan untuk buka pelayanannya di Jayapura. Dia mulai dengan satu orang, satu keluarga. Kemudian akhirnya bertumbuh, jemaatnya kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang. Beliau sudah almarhum. Dan saya ingat ketika beliau pergi ke sana sekitar tahun 96. Ya, beliau lagi beli satu tempat dan bangun. Tiba-tiba ketika lagi bangun, dananya habis. Lalu dia teringat, dia kan punya perusahaan, tinggal telepon adiknya, saudaranya. Dia butuh kurang lebih 3 miliar. Ketika dia teringat bahwa dia masih punya uang, Roh Kudus intervensi dia. Roh Kudus berkata begini, David, sekarang kamu jadi hambaku. Bergantunglah kepadaku, jangan minta, jangan ambil dari perusahaan yang sudah kamu tinggalkan. Dia diam, saudara. Dalam kamar doa dia diam, gak boleh minta. Terus aku dapat uang dari mana? Lalu Tuhan kasih beliau, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Waktu dia buka ayat yang pertama, dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu ayat itu bicara kuat, aku enggak akan kekurangan. Karena aku punya Yehova Jireh, Tuhan adalah gembalaku. Dia baca ayat 1 sampai selanjutnya, dan Tuhan berkata hafal. Hari Minggu kamu khotbah, dan kamu ajak pekerja dan jemaat yang bisa ikut kamu. Dan saya minta supaya dalam 1 bulan ini, setiap malam kamu datang berdoa di hadapanku. Dan mendeklarasikan firman yang kamu hafal. Saudara, setiap malam dia ajak pekerja yang mau ikut dia. Minggu pertama, minggu kedua enggak terjadi apa-apa. Minggu ketiga enggak terjadi apa-apa. Masuk minggu keempat. Persis hari Jumat, tiba-tiba ada orang yang telepon. Pak Gembala, Shalom, shalom. Saya dengar Bapak Gembala lagi bangun gereja dan kekurangan uang. Oh iya, benar. Oh begitu ya Pak ya. Langsung tutup teleponnya. Orang bisnismen, kalau nggak tanya nomor telepon, itu sama saja dengan angin berlalu. Begitu saja. Ketika telepon ditutup, dia nyesal saudara. Kenapa aku nggak minta nomor teleponnya? Siapa orang yang tadi belum tanya nama lagi sudah tutup teleponnya. Dari Jumat, dari Sabtu, hari Minggu. Betul-betul dia doa, dia nggak bisa konsentrasi karena kenapa dia nggak tanya nomor telepon orang itu. Pada masa itu belum ada handphone saudara, masih telepon rumah, ya. Belum ada handphone. Itu sudah mau akhir bulan, Tuhan janji 1 bulan. Hari Sabtu, hari Minggu, dia nggak tenang, khotbahnya juga nggak tenang saudara. Hari Senin, kantor libur,
Orangnya telepon hari Senin, yang angkatnya adalah security yang jaga di gereja. Mau bicara dengan Pak Gembala, dia katakan hari ini gereja kantor libur. Lalu satpamnya tutup telepon. Ketika satpam tutup telepon, satpam kenapa aku nggak tanya siapa namanya? Bagaimana mau lapor ke Pak Gembala? Kenapa aku juga nggak tanya nomor teleponnya? Tapi dia berani telepon Pak Gembala dan katakan, Pak Gembala, tadi ada yang telepon Bapak, tapi minta maaf Pak, saya lupa tanya namanya, lupa tanya nomor teleponnya. Pak Gembalanya sudah stres dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini Senin ditambah lagi, saudara, tambah marah. Kamu ini kenapa nggak tanya nama? Kenapa nggak tanya nomor telepon? Roh Kudus ingatkan begini, kamu aja kemarin katanya. Hari Selasa dia masuk kantor. Jam 10, jam 11 siang. Ada yang telepon, Pak, bisakah Bapak pergi ke bank? Belum ada mobile banking seperti sekarang, langsung bisa cek saldonya. Pergi ke bank dan print buku bank dan lihat uangnya sudah masuk. Ketika beliau sampai di bank, print buku bank, dia lihat uangnya keluar. Dia lihat datanya keluar. Ada yang transfer 3 miliar. Ketika uangnya dia lihat 3 miliar di buku bank, dia juga lupa tanya nama yang tadi. Dia juga lupa tanya nomor teleponnya. Sampai sekarang saya kalau ketemu om, jadi om gak tahu siapa orangnya, gak tahu. Gak tahu nomor telepon, gak tahu. Saya tahu Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menolong saudara. Tuhan kalau mau tolong seseorang, dia bisa pakai 3 tangan. Pertama tangannya sendiri, invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan. Ketika Israel 40 tahun di padang gurun, mereka nggak lihat tangan Tuhan. Yesaya pasal 40 berkata bahwa tangannya menakar air laut. Seluruh air laut ada dalam telapak tangan Tuhan. Bisa tangan Tuhan gede apa saudara? Ada yang berdoa bilang, Tuhan tunjukkan tanganmu, hati-hati loh saudara. Itu tangan ini tiba-tiba muncul, Anda pasti lari. Itu invisible hand, tangan yang penuh kuasa. Yang kedua adalah Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk menolong saudara. Ketika Anda believe, ketika Anda beriman, ketika Anda percaya kepada firman, dengar firman dan tidak ngantuk, dengan firman dan konsentrasi kepada firman. Karena Tuhan bisa bicara pakai keledai. Tuhan bisa bicara pakai ayam kampung untuk tegur seorang rasul, pakai keledai untuk tegur seorang nabi. Cecak di kamar mandi bisa dipakai, pakai dasi, pakai jas, tegur saudara. Nggak ada amin. Saya ada kalanya kalau pulang ibadah selalu saya tunjuk hidung saya. Luther, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain ganti kamu. Kalau kamu nggak konsentrasi, kalau kamu tidak melakukan firman-Ku, Tuhan bisa pakai orang lain ganti kamu. Kita nggak bisa tepuk dada dan berkata kita hebat. Karena kalau saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan, kalau kita bisa ada di tempat ini, semata-mata karena kasih dan anugerahnya yang tanpa batas bagi saudara. Ya, itu namanya unending love, kasih tanpa batas, kasih tanpa ada ujungnya. Kenapa cincin kawin itu nggak ada ujungnya? Saya punya cincin kawin ya, dengan Leo ini anak kota Pari, nggak ada ujungnya. Artinya Tuhan mau kasihnya, kasih itu tanpa batas. Kalau ada cincin kawin yang ada ujungnya, yang perempuan, jangan katakan kepada dia nehi-nehi. Nggak mau, konseling pernikahan ulang. Itu laki-laki, bisa-bisa laki-laki yang salah. Tapi diberikan cincin yang tidak ada ujungnya, artinya menggambarkan tentang kasih agapao, kasih yang sempurna. Bukan eros, bukan phileo, tapi satu lagi apa namanya? Storge. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita punya yang namanya kasih, yang agapao, kasih yang Allah curahkan dalam hati kita. Karena itu berdoa minta supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu diberi hikmat dan mempelajari Alkitab. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu jawab dengan jujur. Berapa banyak yang tiap hari baca firman Tuhan? Puji Tuhan. Berapa banyak yang baca Alkitab tiap hari, tidur di atas Alkitab? Karena bukan Anda yang baca Alkitab, tapi Alkitab yang baca saudara. Saya pernah ada jemaat yang datang lapor ke saya, Pak Gembala minta maaf. Saya ini kalau sudah pulang kerja, pergi pagi jam 7, pulang jam 8 malam. Saya mau coba baca Alkitab yang disarankan oleh Pak Gembala. Tapi saya baru baca 2-3 ayat, tiba-tiba ngantuk terus. Apakah Alkitab ini obat ngantuk Pak Gembala? Saya lihat dia, saya udah katakan kalau hari ini saya taruh uang depan kamu ngantuk. Enggak ngantuk. Kamu kedagingan saya kata. Ketawa karena sudah jadi teman.
Dan apa yang lanjut apa? Dan ketika masuk ayat 5 dan 6, maka kepala saya mulai turun lambat, naiknya cepat. You know, turun lambat, naiknya cepat. Lalu yang berikut ayat ke-10, saya tidur di atas Alkitab. Ada kalanya saya terkaget jam 2 subuh, jam 3 subuh. Kenapa? Istri saya kaget karena saya tidur di atas Alkitab. Dari Anda menatap saya, beberapa Anda pernah tidur di atas Alkitab. Bukan Anda yang baca Alkitab, Alkitab baca saudara. Haleluya. Hal yang pertama adalah membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman. Yang kedua tadi membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Dan yang ketiga, membangun hidup di dalam kasih Tuhan. Yudas 1 ayat 21 berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Wow, pengajaran sesat selalu menghancurkan. Pengajaran sesat selalu memecah belah persekutuan. Hidup dalam dendam, akar pahit dan tidak ada kasih di dalamnya. Tapi ajaran yang benar dari firman Allah selalu ditandai dengan kasih yang hangat di antara sesama tubuh Kristus. Indonesia ini banyak aras gereja, tapi kita tetap satu dalam kasih. Amin. Kita mungkin beda dalam doktrin, tapi kita tetap satu dalam kasih. Ada empati dan simpati satu terhadap yang lain. Ada saling care seorang akan yang lain. Itulah buah daripada kebenaran. Satu waktu ketika Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, ketika dia keluar dari penjara dan akan mencalonkan diri menjadi presiden di Afrika Selatan. Maka ada satu suku besar di Afrika Selatan, namanya adalah suku Sulu. Kepala sukunya berkata begini, orang ini punya pasukan tersendiri dan bangun istananya di dalam hutan dan tidak semua orang bisa datang ke sana. Dan dia berkata, dia mendeklarasikan, masuk di koran-koran, headline koran. Kalaupun ada orang yang pertama kali mau menjadi presiden di negara ini, maka sayalah karena saya kepala suku paling besar. Saudara, dan dikatakan kalau saya tidak jadi presiden, maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka kemudian Afrika Selatan, Nelson Mandela dengan timnya meminta bantuan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Lalu mereka mengirim seorang hamba Tuhan namanya Stephen McConnell. Ini adalah hamba Tuhan yang selalu datang kemana-mana ketika ada peperangan dan ketika dia datang. Maka satu negara dengan negara yang lain yang adanya pertumpahan darah tiba-tiba bisa berdamai. Kemudian ketika mereka datang, dia punya jadwal pelayanan mau ke Afrika untuk KKR dan sebagainya. Tiba-tiba ketika berita itu datang, dia telepon, dia katakan kasih saya waktu 1 hari ini untuk saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di Afrika supaya saya bisa datang dan tolong kalian. Kemudian saudara dia telepon dan akhirnya mereka berkata bisa di cancel, ganti tanggal. Kemudian dia dijemput dengan pesawat pribadi, dibawa langsung ke Afrika Selatan. Ketika dia mendarat saudara, dia dijemput dengan mobil daripada presiden langsung dibawa ke istana. Waktu dia sampai ke istana dia harus tunggu 2 jam karena di dalamnya sedang rapat penting. Dan ketika keluar, Nelson Mandela katakan, Pastor Steve, kami butuh Anda. Engkau harus ketemu dengan kepala suku Sulu. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Dan dia katakan, saya akan ketemu. Saudara untuk datang ke istananya, maka dia diikat matanya. 300 meter sebelum dia ketemu dengan takhta daripada kepala suku, dia harus merayap saudara. Dan dia merayap ketika hampir 20 sampai 25 meter, kepala sukunya berdiri dan kepala suku katakan buka ikatannya. Ketika dibuka ikatannya, kepala sukunya turun dari takhtanya. Dan kepala sukunya berkata, Pastor, dia kenal sama orang ini. Pastor Stephen, untuk apa kamu datang ke sini? Dan Pastor Stephen berkata begini, aku datang membawa satu berita kepada engkau. Bahwa Afrika Selatan tidak boleh ada pertumpahan darah. Afrika Selatan harus penuh dengan damai dari Tuhan. Dan Tuhan suruh kamu berdamai dengan Nelson Mandela. Dan saudara tahu, kepala sukunya langsung berkata, kalau Tuhan suruh, saya mau. Saudara tahu apa yang terjadi? Nelson Mandela jadi presiden Afrika Selatan yang pertama.
Setelah itu, setelah selesai Nelson Mandela, kepala suku besar ini, dia yang jadi presiden dari Afrika Selatan. Saya nggak salah, kalau nggak salah namanya Jacob Zulu kalau salah. Tapi orang ini berkata, kalau Tuhan yang suruh, saya mau lakukan. Bapak Ibu, ketika Anda dengar Tuhan bilang damai, ampuni suamimu, ampuni istrimu, Anda mau lakukan, ampuni temanmu yang menipumu, ampuni temanmu yang bawa lari duitmu, ampuni temanmu yang menyakiti engkau, apa Anda lakukan? Dia punya kesempatan jadi presiden Afrika Selatan yang pertama. Tapi ada seorang yang datang peacemaker, datang membawa damai, dan berkata Tuhan suruh Afrika Selatan harus damai. Dan dia berkata kalau Tuhan suruh, saya akan lakukan. Saudara, ketika Anda dengar firman dan Anda melakukannya, Anda membawa damai bukan cuma untuk keluargamu. Anda akan membawa damai kepada komunitasmu, kepada kotamu. Anda akan membawa damai di teman-teman pelayanan di negara ini. Dan orang akan menyaksikan God's favor, find favor dalam hidup saudara. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saya tutup dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. 9 buah roh. Bukan buah-buah roh. Tapi ini buah roh. Ya. 9 buah roh ini harus kita bawa. Buah-buah roh akan bertumbuh semakin nyata dalam persekutuan, koinonia, koniket, komunion. Dalam komunitas gereja Tuhan. Kalau saudara dan saya membangun diri, menambah pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau kita mau membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Kalau kita membangun hidup di dalam kasih Tuhan. Maka kita tidak akan mudah disesatkan oleh pengajaran apapun. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Puji Tuhan. Ini ibu-ibu datang sudah selesai khotbahnya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan terima perjamuan kudus. Mari saya minta Pak Yopi mungkin minta tolong bantu saya di depan. Dengan Ibu. Oke. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami tinggal dalam kebenaran-Mu. Kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.